Halo. Jadi di kesempatan kali ini saya Arsya Komposer ingin berbagi cerita nih. Ada sedikit cerita yang ingin saya bahas karena saya ex COVID fighter yang saya terkena corona beberapa waktu yang lalu. Nah, banyak banget cerita menarik ketika proses penyembuhan itu sendiri. Apa aja sih? Jadi ceritanya saya melakukan swab test itu besoknya ketika sahabat saya dinyatakan positif corona. Kenapa saya langsung tes swab? Karena saya melakukan kontak yang cukup erat dengan sahabat saya ini gitu. Yang namanya jaga-jaga kan kita nggak tahu gitu, dan kebetulan pas kita swab di salah satu puskesmas, lalu hasilnya 3 hari kemudian. Terus terang saya waktu itu feelingnya salah. Kenapa? Saya mikir saya pasti negatif. Kenapa negatif? Karena ya saya merasakan tidak ada gejala sama sekali. Jadi teman saya itu memang batuk gitu kan. Batuk terus fungsi indera penciumannya berkurang, dan dia merasakan ada gejala-gejala kok mirip sama COVID. Akhirnya dia melakukan swab test dan ternyata benar positif. Nah kalau saya tuh nggak ada gejala. Ternyata di suatu ketika saya dinyatakan hasilnya saya positif juga. Jujur, sedih iya, kaget iya, tapi tidak sampai yang berlebihan menanggapinya dalam arti karena saya baca penyakit ini bukan penyakit ringan, tetapi memang banyak sekali yang sembuh gitu kan. Jadi saya ketika dengar positif, saya langsung cerita ke keluarga inti aja dan ke sahabat terdekat juga beberapa. Kenapa? Karena responnya ini yang variatif, yang saya takutkan nanti ada reaksi-reaksi yang mau justru membuat mental saya down gitu. Karena saya nggak yang sedih berlebihan, tapi terus terang ya tetap adalah kepikirannya gitu. Yang saya pikirkan pertama adalah saya kontak sama siapa aja ya seminggu sampai 2 minggu terakhir. Lebih ke arah situ sih gitu kan. Nah, karena tanpa gejala di hari itu saya memutuskan untuk isolasi dulu nih, isolasi mandiri di suatu tempat. Nah, karena saya tanpa gejala, saya masih optimis. Saya yaudahlah, karena saya OTG tanpa gejala, saya isolasi sendiri aja gitu. Sampai besoknya saya merasa bahwa punya feeling gak enak nih, takut tiba-tiba kalau penyakit saya tiba-tiba bertambah parah dengan kondisi saya sendirian gitu, tidak ada menjaga, tidak ada perawat. Jadi saya kepikiran coba deh gitu. Nah waktu itu memang secara teknis, secara administrasi saya akhirnya ingin ditempatkan di Kemayoran, di Wisma Atlet Kemayoran. Waktu itu yang cukup heboh adalah keluarga saya, karena waktu itu adik saya lah bantu untuk cari tahu mekanismenya seperti apa. Kenapa? Karena katanya harus ada surat dari puskesmas segala macam gitu kan. Surat rujukan dari puskesmas yang mana hari itu hari libur, dan waktu itu bingung gimana gitu. Tapi sampai akhirnya saya besoknya langsung datang ke sana dengan bawa surat yang menyatakan saya positif. Dan ternyata ya intinya itu aja sih, kayak kartu keluarga, KTP gitu-gitu aja surat itu, dan ya surat yang menyatakan saya positif itu kan. Akhirnya saya ditempatkan di Wisma Atlet Kemayoran lantai 29 waktu itu. Dan yang menarik adalah sampai sana saya mendapatkan respon yang positif. Jadi saya sampai sana itu masuk ke UGD dulu, kemudian ronsen paru, terus cek darah juga general. Nah dari situ langsung dibawa ke kamar. Nah di lantai 29 itu yang menarik itu, saya sampai kamar langsung dimasukkan ke dalam grup, judulnya grup lantai 29 fighter kalau nggak salah. Dan itu seru banget. Jadi kayak benar-benar kegiatan pasien dan perawat di lantai 29 itu aktivitasnya muncul di grup itu rutin tiap waktu, tiap siang, pagi, siang, sore, malam gitu. Nah, jadi di Wisma Atlet Kemayoran itu terdiri dari satu ruangan, ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Jadi 1 kamar sendiri guys, dan tempatnya jujur sangat nyaman. Dalam arti nyaman tuh ya memang tempatnya layak gitu loh gitu kan. Ya kamar mandinya 1 buat berdua, buat saya sih masih oke banget gitu.
Oh ya, paling yang kurang sedikit nyaman adalah nyamuk yang cukup banyak di sana. Tapi alhamdulillahnya sih di malam pertama di sana saya ngerasa karena tanpa gejala itu kan nggak ngerasain apa-apa. Malam kedua berlanjut dan saya masih dalam kondisi sehat. Batuk enggak, sesek enggak, pusing enggak, lemes enggak gitu. Nah, di hari ketiga berubah. Di hari ketiga tiba-tiba setelah maghrib itu saya merasakan lemes, pusing sepusing-pusingnya. Sampai akhirnya saya panggil suster. Oh ya, jadi di sana itu tiap pagi jam 6, jam 12 sama jam 6, jam 18 alias habis maghrib kita melakukan tensi dan dikasih obat gitu. Tensi. Jadi tensi 3 kali pagi, siang, malam. Ini obat-obat yang harus diminum setiap harinya. Nah, di malam itu di hari ketiga saya ngerasa nggak kuat nih untuk ikut antri tensi karena diri cukup lama gitu kan, dan saya ngerasa kok pusing banget ya. Akhirnya saya panggil suster dan setelah dicek suhu saya ternyata 41 awalnya. Panas banget kan, saya kayak nggak pernah sepanas itu pusing banget. Ternyata pusingnya itu memang katanya karena suhunya itu gitu 41. Udah nih dikasih obat segala macam, saya istirahat, bener-bener yang pusing banget, suara juga udah kayak udah serak banget segala macam gitu kan, kayak lemes banget, campur aduk perasaannya waktu itu. Sampai akhirnya suhunya tetap dikontrol tuh jam 9, jam 10 tuh perawat datang. Nah, jam 12 itu ada dokter yang datang dan ternyata suhu saya naik ke 42, sekian. Yang akhirnya juga pada kaget karena kok malah naik padahal udah dikasih obat demam gitu sampai dan udah dilakukan proses kompres, kok malah naik gitu. Saya pun juga udah agak-agak was-was dan saya coba Google kalau sepanas ini tuh bisa mengakibatkan efek apa gitu. Tapi saya masih positive thinking sampai akhirnya saya tuh nggak bisa tidur sampai asar subuh menjelang subuh sekitar jam 4:30 itu suhu saya mungkin udah agak turun, saya baru bisa tidur. Akhirnya saya baru bisa bangun tuh kayak jam 7 kebangun gara-gara itu dia tadi ada proses tensi kan. Jadi kalau tensinya kita nggak datang nggak dipanggil, suster datang ke kamar ngasih obatnya, ngasih bahkan ada yang baik ke hati ngasih makanannya. Jadi guys, di sana itu kita dapat 3 kali makan pagi siang malam nasi kotak plus jam 9 jam 10 bahkan dapat snack cemilan roti gitu kan, kue, dan bisa ada susu. Jadi benar-benar sebenarnya secara makanan tuh ya namanya orang sakit makanan pasti terasanya kayak nggak nikmat banget. Menurut saya sih rasanya sebenarnya cukup enak kok gitu. Ini makan malamnya, kita lihat jeruk hari ini. Wah, roti kayak sosis Solo ini. Oh ya, jangan lupa guys, semuanya itu dikasih gratis loh. Obat, penginapan, makanan, semua itu dikasih fasilitas oleh pemerintah. Buat saya ini nilai plus pemerintah ya, ngasih fasilitas. Dan itu kan banyak sekali, ratusan bahkan mungkin ribuan penderita COVID-19 ini yang ditempatkan di isolasi di Wisma Atlet Kemayoran. Besoknya kalau pagi siangnya setelah demam kemarinnya 42, pagi siang sorenya saya masih aman. Tiba-tiba malam maghrib lagi nih, tiba-tiba saya pusing lagi, saya dicek suhunya 41, 40 segala macam. Dan intinya itu berlangsung sampai 3 hari. Sholat aja udah gak bisa berdiri lagi lemesnya berdiri. Sholatnya tiduran. Sehat-sehat semuanya teman-teman, jaga protokol kesehatan. Yang jaga protokol aja habis kena karena nggak tahu virusnya dari mana, carrier dari mana. Ya teman-teman, tahu nggak sih sebenarnya kalau sampai setinggi itu suhunya itu bisa kejang-kejang. Bahkan baru tahu juga belakangan bahwa itu bisa mengakibatkan idiot gitu. Karena memang 41 42 tuh tinggi banget gitu. Kalau orang pernah ngerasain yang 38 itu udah panas, 39 panas. Nah ini saya tuh 40, 41, 42 selama 3 hari berturut-turut. Dan saya udah minta ke HCU, minta suster dan dokter untuk ditempatkan di HCU. Cuman waktu itu rekomendasi dokter belum ke HCU juga, mungkin juga karena HCU kan terbatas juga kapasitasnya ya, mungkin seperti itu. Akhirnya saya mencoba benar-benar yang saya ngerasa di hari ketiga demam tinggi itu udah
lemes, suara udah ini, dan bahkan kayak saya tuh kayak udah nitip pesan gitu loh ke beberapa sahabat saya di grup, saya voice note, bahkan saya detail si A ini nitip pesan ini, si B ini, saya nitip juga pesan ke kakak saya, ke adik saya, ke ipar, ke ibu saya, karena nggak tahu ya, kayak ngerasa udah kayak kacau banget pikiran gitu, karena udah efek dari demam yang sangat tinggi adalah pusing banget, lemes banget, udah nggak ngerti ngapa-ngapain lah gitu. Aduh, udah nggak ngerti lagi deh. Aku nggak tahu gimana ke depannya. Sebelum tadi saya bahas semuanya, ya wis, dari 2005 kayak sekarang. Ustaz dulu kan, thank you Bus, meskipun kita deketnya setelah kuliah. Thank you banget kan, udah banyak bantu gue dengar cerita gue. Aja gue gak pernah 2 bulan lalu gue drop banget ya Pak. Udah istirahat aja Syah, udah gak usah ngapa-ngapain, gak usah mikirin kita, udah fokus aja lo. Harus sehat lagi Syah. Ayo Syah, lu harus kuat Syah, bisa lah lu ngelewatin ini semua. Yang penting lu pikiran sembuh, kuat, afirmatif positif itu yang bisa menyembuhkan semuanya. Pokoknya lu berdoa aja, afirmatif positif, gak usah berpikiran macam-macam. Pokoknya lu harus sembuh. Kita tunggu, pokoknya lu janji mau ke Johor Bahru, jadi gua tunggu lu di Johor Bahru ya. Sampai akhirnya besoknya demam udah berkurang, tapi ada penyakit baru muncul.